Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Miguel dari kelas 10 IPS 2. Hari ini kita lagi berjalan ke Museum Pendidikan Surabaya. Terus di sini ada teman saya yang bersedia mengantar. Namanya siapa? Halo, halo semua. Aku Ruby. Nah, kita hentiin dulu ini rekamannya, nanti kita langsung ke museumnya. Nah, di sini kita udah sampai ke Museum Pendidikan Surabaya. Nah, ini kita udah di Museum Surabaya. Kita tuh ke Museum Surabaya untuk memastikan beberapa sumber sejarah dari pelajaran sejarah minat ya. Soalnya kita tuh penasaran banget sama yang namanya sejarah-sejarah di Indonesia. Nah, sebelum masuk itu kita harus pakai peduli lindungi untuk check in dulu ya. Di sini ada salah satu bukti sejarah dari Cuman Praksara, termasuk tulisan-tulisan yang ada di dinding itu ya. Itu termasuk tulisan-tulisan sebelum mengenal tulisan ya. Di sini juga ada beberapa peninggalan sejarah berbahasa kuno, yaitu aksara Jawa ya. Nah, di sini itu udah termasuk sejarah kerajaan. Nah, yang kita lihat itu sekarang adalah cara mengajar zaman klasik, yaitu cara mengajar zaman dulu sebelum datangnya penjajah gitu. Di sini ada piala-piala yang didapat oleh sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Wow, keren. Nah, di sini juga ada beberapa mesin ketik ya yang ada pada zaman dulu. Di sini ada kamus, ada mesin ketik, ada komputer antik, keren, mantap. Di sini ada beberapa tulisan dalam bahasa aksara Jawa yang saya sebenarnya nggak tahu ya, tapi itu mungkin penting banget. Mantap. Nah, setelah kita dari museum itu, pas kita keluar kita harus pakai hand sanitizer. Nah, teman-teman, tadi itu salah satu museum yang ada di Surabaya. Oke, ceritanya kita sudah sampai di rumah sehabis tadi naik sepedaan gitu kan, jalan-jalan ke museum. Nah, sekarang saya mau mandi dulu. Nah, habis mandi kita lanjut lagi, guys. Jadi saya sudah selesai mandi di sini. Nah, tadi aku disuruh itu sama orang tua saya, disuruh membuat harga keseimbangan toko sama rencana bisnis ke depannya gitu. Nah, aku habis ini akan mengerjakan itu sih, sama tugas matematika kayaknya, biar tidak menunda tugas gitu. Keseimbangannya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan memikirkan rencana bisnis ke depannya akan gimana jadinya.
ide bisnis ke depan saya sudah jadi. Nah, saya ingin menjelaskan. Nah, jadi bisnis ke depan saya itu lebih mementingkan untuk ekspor atau import gitu. Bahkan sampai ke luar negara barangnya. Nah, jadi bisa semakin banyak dikenal orang. Nah, begitu ide bisnis saya ke depannya. Nah, ide bisnisnya sudah selesai gitu kan. Nah, aku sekarang mau ngerjain tugas matematika gitu ya. Oke, tugas matematika saya sudah selesai tentang menentukan perbedaan, terus tadi rencana bisnis sama mencari harga keseimbangan gitu dari toko aku gitu kan. Nah, sekarang saya mau istirahat dulu, lanjut nanti. So I just woke up dan inilah keseharianku. 我的名字是 Kenneth Elliot. 今年这112转好习。Sekarang aku mau ngerjain tugas, terus habis itu tugasnya itu tentang bahasa Indonesia teks eksposisi dinamika planet bumi. Oke. Sambil pura-pura sambil ngirim tugas anu. Jagat raya adalah suatu ruangan yang meluas ke segala arah dan tak terhingga yang tersusun atas komponen-komponen seperti energi gelap, materi gelap, galaksi, nebula, bintang, planet, dan benda langit lain. Teori terbentuknya jagat raya terdiri dari teori Big Bang, teori osilasi, dan teori keadaan tetap. Teori Big Bang menyatakan jagat raya berasal dari ledakan satu titik tunggal di alam semesta. Galaksi adalah kumpulan sistem perbintangan di alam semesta yang memiliki bentuk dan berotasi. Bentuk galaksi diantaranya spiral, spiral palang, elips, dan tak beraturan. Teori terbentuknya tata surya terdiri dari teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, teori protoplanet, dan teori Kuiper. Dampak revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama siang dan malam, perubahan musim dan perubahan rasi bintang, perkembangan kehidupan di bumi terbagi atas zaman Archeum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Teori perkembangan bumi diantaranya teori apungan benua, teori kontraksi, teori Laurasia, Gondwana, dan teori lempeng tektonik. Oke guys, videonya sudah habis sampai di sini saja. Nah, tadi yang kita habis jalan-jalan ke museum itu kan. Nah, kalian kalau mau keluar-keluar gitu itu harus menggunakan masker ya guys ya. Nanti takutnya kalau jika kalian keluar-keluar tidak menaati protokol kesehatan, nanti kalian terkena yaitu pasal nomor 33 tahun 2020 tentang penggunaan masker. Nah, jangan lupa juga di saat pandemi ini kita juga harus sering-sering berolahraga setiap hari agar terhindar dari COVID dan bisa menaikkan imunitas tubuh. Ya, kita berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya COVID di tahun 2022 sudah mulai tidak ada lagi di Indonesia ini. Nah, segitu saja vlog dari kita. Terima kasih.